ketika ada suatu pertanyaan yang menanyakan bahwa puasa ataupun hari raya itu masuk dalam kategori sebatas ritual atau juga spiritual. Ini merupakan suatu kajian yang menarik ya, yang perlu kita cermati bahwa dalam kita memiliki suatu keyakinan di dalam agama ya, yang kita yakini. Tentunya di sini ada suatu saat kita melakukannya, kita mengamalkannya, baik itu puasa maupun nanti tentang Idul Fitri atau Idul Adha ya. Dalam melakukan itu, dalam pengamalannya tentunya tidak bisa lepas dari adanya suatu situasi dan kondisi sosial, karena kita hidup dalam lingkungan sosial. Keyakinan dari ajaran yang kita lakukan itu akan menjadi suatu kebiasaan ya, jadi kita melakukannya secara terus menerus, jadi suatu kebiasaan yang akhirnya bisa dikatakan ini sebagai suatu tradisi ya, ataupun adat, karena kita melakukannya itu secara terus menerus di lingkungan kita, dan bahkan itu nanti akan menjadi suatu budaya ya, budaya yang memang di situ berangkat dari keyakinan yang kita miliki, dan akhirnya mau tidak mau akan mencetak kita sebagai pribadi yang memiliki karakter yang unik, yaitu budaya yang terbentuk dari adanya suatu keyakinan ya, dari ajaran agama yang kita yakini, yang kita miliki ya. Sehingga ritual ya, pengamalan dari adanya suatu ajaran agama yang kita yakini akhirnya menjadi suatu hal yang di samping spiritual yang kita tekankan, akhirnya menjadi suatu ritual juga yang menjadi suatu realita ya, kenyataan yang ada. Nah, sebetulnya hal yang menarik adalah adanya ritual maupun spiritual itu, esensinya itu sejauh mana sih? Nah, kan begitu. Nah, ini perlu kita tinjau dari sudut pandang epistemologi agama, yang mana di situ mengaitkan terhadap tiga rangkaian. Yang pertama adalah hablum minallah, ya. Bagaimana hubungan kita ya dengan Allah. Kemudian ada hablum minan nas, ya. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga hablum minal alamin, ya. Bagaimana hubungan kita dengan alam semesta ya, alam sekitar kita. Nah, hal ini akan lebih kuat lagi ketika kita merujuk dengan adanya firman Allah ya, dari surat Ali Imran ya, ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kemudian lanjut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat yang pertama
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi kita diarahkan untuk ya berlomba-lomba dalam meraih maghfirah. Ya. Ini bisa diartikan bahwa kita harusnya bisa mengakui tentang segala bentuk hal-hal yang menjadi tabiat kita sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari konsep khata' wa nisyan. Ya. Jadi kita manusia itu selalu cenderung mudah berbuat yang salah dan juga yang lupa. Nah, hal ini ya, menjadi suatu syarat mutlak bahwa ketika kita akan meraih suatu nilai prestasi, maka kita harus mencoba untuk mengosongkan diri kita, menundukkan diri kita, hati kita, ibarat gelas itu dikosongkan, siap menerima. Ya. Makanya ketika kita sudah dalam posisi meraih maghfirah di sini, maka di situ ada wajannah, ya, surga, bentuk kebahagiaan, bentuk suatu kesuksesan, hal yang bisa menjadi kebanggaan kita yang sudah terbentang ya, di langit dan juga di bumi. Artinya apa? Itu sudah ada di sekitar kita. Arduha samawat wal ard. Nah, ketika maghfirah sudah kita bisa raih, ketika pengakuan diri sudah kita raih, maka siap-siap kita akan mendapatkan suatu kesuksesan, kebahagiaan, kemapanan, dan itu sudah menjadi suatu ketentuan. U'iddat lil muttaqin. Ya, jadi kita dikatakan sebagai orang yang bahagia dalam hal ini adalah kita sudah memenuhi adalah konsep maghfirah itu sendiri. Nah, selanjutnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, ketika kita sudah meraih suatu posisi yang cukup, yang mapan, yang sukses lah katakanlah, maka kita harus mau ya melanjutkan kepada nilai sosial. Jadi kalau tadi wasaru ila maghfirah itu adalah konsep individu ya, prestasi pribadi. Setelah itu maka kita diarahkan untuk alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ya. Lanjutkan apa yang sudah engkau terima, ya, terima kasih. Setelah terima, kemudian kita harus bisa berupaya untuk mengasihkan kepada yang lainnya. Nah, di sini bisa kita pahami ada konsep infak, bersedekah. Ya. Nah, fisarra iwaboro, ya, bersedekahlah baik itu dalam keadaan yang terang-terangan maupun dalam rahasia. Bisa diartikan bahwa infak di sini ada dua jenis. Ada yang itu bersifat wajib dan ada yang sunnah. Nah, yang wajib ya, itu disebut sebagai zakat. Yang sunnah adalah sodakoh atau sedekah. Nah, artinya apa? Ketika infak itu fisarro, yang rahasia, maka ini adalah untuk kepentingan kita pribadi saja. Itu apa? Sodakoh atau sedekah. Nah, sedekah ini adalah baiknya kita lakukan dengan cara yang rahasia. Ya. Tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri bisa tahu.
sedekah ya, untuk kembali pada pribadi kita. Tapi ketika wadharra, terang-terangan, ini artinya sesuatu yang harus kita tampakkan, itu apa? Zakat kita. Ya. Karena apa? Karena di sini menjadi suatu role model ya, kepada yang lainnya bahwa kewajiban zakat itu adalah sesuatu yang perlu dikeluarkan untuk bisa menopang kesejahteraan dari saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya. Nah, ini adalah langkah terusan dari yang namanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, ketika kita sudah bisa ya dalam level yang itu, maka tentunya kita akan bisa lanjut kepada yang berikutnya, yaitu wal kaziminal ghaidh. Ya. Bagaimana bahwa kita akan bisa mencoba untuk memanage emosi kita. Ketika kita sudah bisa berinfak, maka tentunya di sini akan bisa mencoba untuk menurunkan tingkat ya, tensi ya, dari emosi kita. Emosi kita akan cenderung mudah untuk di setting dalam manajemen emosi kita. Ya, wal kaziminal ghaidh. Ya. Makanya ketika kita sudah bisa mencoba untuk merangkul ya, saudara-saudara kita, mencoba untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mungkin dalam hal ini ya ada curahan dari materi-materi dalam konteks infak tadi, maka ini akan bisa menjadi suatu rem ya, akan bisa menjadi suatu alat yang akan memudahkan manajemen tentang emosi kita. Emosi yang meluap-meluap akan bisa diredam ya, dengan mudah, dengan gampang. Nah, setelah itu maka kita perlu wal'afina 'anil nas. Ya. Emosi bisa dikendalikan, tentunya kita akan lebih mudah untuk bisa memberikan maaf. Ya. Artinya apa? Maaf di sini itu bisa diartikan konsep pemakluman terhadap apapun yang terjadi. Semua hal yang ada dalam lingkungan kita harusnya bisa maklum. Karena apa? Emosi sudah bisa terkendali. Akhirnya yang ada apa? Senyum. Ya, senyum saja. Oh, ya, it's okay, nggak masalah. Nah, ini artinya apa? Perwujudan dari yang tadi, wal afin 'anil nas. Ya, mudah memaklumi terhadap fenomena yang ada dalam lingkungan kita, alam sekitar kita. Nah, ketika tahap-tahap ini sudah kita bisa lalui, maka tentunya kita akan masuk dalam bagian dari muhsinin. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang ihsan. Jadi suatu prestasi yang luar biasa tentunya. Karena apa? Tidak mudah. Ya. Harus bisa merangkai dari pertama adalah prestasi individu atau pribadi. Hablum minallahnya berhasil. Dari konsep yang pertama itu maghfirah. Sudah sukses mapan, kemudian muncul suatu aplikasi realisasi dari yang kedua, yaitu apa? Hablum minan nas. Mencoba untuk berinfak, ya, sharing kepada yang lainnya, saudara kita yang lainnya. Setelah itu kita mencoba untuk memanajemen emosi kita.
Dan sampai akhir yang terakhir adalah kita bisa memaklumi terhadap segala hal yang akan hadir dalam lingkungan kita, kita maklum, senyum, oke, nggak masalah. Karena itu semua adalah jadi suatu ketentuan yang harusnya hadir, ya, yang ada dalam alam semesta ini. Ya, mungkin itu yang menjadi suatu garis bawah bahwa ternyata pentingnya, ya, memadu, ya, mengkolaborasi antara nilai-nilai spiritual dalam laku ritual, ya. Ini akan bisa muncul dari adanya fenomena yang real ada di sekitar kita, di masyarakat kita, dan ada dalam kehidupan kita yang disebut dari tadi itu, ya, antara adat, tradisi, budaya, ya, dan itu semua selalu mengandung nilai spiritual. Jadi ritual, ajaran, kebiasaan, laku kebiasaan yang selalu punya esensi spiritual. Nah, baik, prestasi yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dalam bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat.